di banyak kesempatan saya katakan resiko ekonomi Indonesia terbesar itu bukanlah utang Pak, bukan faktor geopolitik, itu semua down risk, bukan juga pemerintah yang lagi kesulitan, bukan. Faktornya yang terbesar adalah kebijakan Presiden Prabowo yang sangat tidak pasti, tidak menentu, tidak mengenai arah menurut perkembangan ekonomi. Banyak yang mengatakan beliau menganut mazhab ini, ya bebas ya, sama ekonom beda. Tapi saya sebagai ekonom mengatakan, menurut saya tidak ada satu buku pun yang bisa dirujuk dengan kebijakan yang terjadi saat ini. Makasih. Sebetulnya dari tadi mau pulang kan udah dikasih makan konro sama durian, ya masa nggak mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prinsipnya apa namanya? Saya di berbagai kesempatan mengatakan bahwa tahun 2026 ini risiko krisis jauh lebih besar dari yang sudah-sudah, sangat besar. Jadi itu intinya. Krisis ekonomi yang dipicu oleh kegagalan pemerintah. Kalau 96-97 kegagalan swasta. Ini 97 sekarang ini kemungkinan kegagalan pemerintah. Nah, tetapi tidak pernah akan ada krisis menurut sejarahnya hampir di semua negara modern kecuali ada faktor eksternal. Jadi itu masalahnya kan, secara teknis kita potensi krisisnya besar. Tapi kalau nggak ada goncangannya nggak bisa. Lalu apakah potensi goncangan ada? Ada. Bahkan pemerintah ini kan optimis banget nih, 5,4, malah Purbaya mau 6,0. Pokoknya kalau Purbaya ngomong angka, ya kayak orang jualan di diskon aja 25-50%, kira-kira itu nanti yang terjadi. Nah, ini mereka optimis begitu, tetapi IMF yang paling baru di 21 Januari rilisnya. Artikel for consultation ya, itu rutin. Itu menguji dulu, tapi ini saya tidak tahu nih. Jangankan kita yang di sini, di luar di Indonesia maksudnya. IMF aja pakai bahasa cara Jawa itu. Jadi kalau melihat executive summary-nya, brief-nya, rilisnya oke semua. Tapi kalau ekonom kan nggak boleh begitu, harus lihat uraiannya, harus lihat enggak. Itu adalah laporan tentang ekonomi Indonesia terancam. 100 halaman, 30 halaman verbal, 60 halaman grafik. Nggak pernah grafik sebanyak itu di laporan IMF. Nah, dia puji Indonesia ini, dipuji resilient. Kalau orang dipuji resilient itu kan bangga, dan itu diumumkan sendiri, kita ini resilient. Omong resilient kalau kita sudah kaya nggak apa-apa Pak. Jadi kita tahan tapi sudah kaya. Ini resilient, kondisinya masih miskin. Tapi diakui. Kenapa resilient kata IMF? World Bank sama. Pertama karena kita selama, jadi nggak muji Prabowo, muji beberapa dekade kebijakan ekonominya prudent menurut IMF. Nah, kemudian moneternya disiplin, fiskal disiplin, peran negara dengan swasta diberi kesempatan semua. Nah itu mujinya begitu, tapi lanjutannya bahwa kedepannya kita tidak mungkin masuk track 8%, hanya masuk track 5%. Kalau bisnis as usual, dengan catatan disiplin fiskal, disiplin moneter, swasta ditingkatkan perannya, 3 aja saya sebutlah. Dan satu variabel yang dia omongkan yang sudah jadi pembicaraan Ibu Bapak, yaitu kelas menengah yang shrinking ya, yang turun. 3 ini saja, semua nggak sesuai dengan ke depan. Satu misalnya disiplin fiskal, itu nggak ada. Kedua,
moneter udah jelas, di mana-mana memang koordinasi, tetapi kalau dikendalikan itu memberi syarat buruk buat pasar. Yang ketiga, swasta. Dan antara BUMN akan menambah investasi sekian, tapi di dalam ilmu ekonomi itu ada yang komplementer, ada yang substitusi. Masuk swasta, tapi meng-crowding out, masuk BUMN meng-crowding out negara swasta, maka yang dapat netonya. Bukan saya ingin katakan dan antara BUMN, MDG nggak ada artinya, tapi kalau ekonom harus lihat netonya secara makro, kurangi yang hilang. Maka MDG itu hanya memberi kontribusi sedikit, dan antara juga tidak akan bisa meningkatkan investasi menjadi 8-9%, dan itu pun kalau asing mau ikut masuk. Dengan cara-cara ini menarik menurut saya, IMF ini kasih beberapa hal yang sebetulnya down risk. Jadi dia sebut down risk, up risk tipis banget, nggak ada down risk. Tapi saya tidak tahu kenapa di kesimpulan penutupnya bahwa ini tidak menimbulkan risiko untuk krisis, tapi hanya perlambatan. Itu IMF. Tapi awalnya mengatakan sini kita semua sedang menghadapi risiko krisis ekonomi. Faktornya bukan yang disebutkan tadi, bukan geopolitik internasional yang jelas menekan, itu ada di laporan. Kemudian keuangan global yang lagi sangat tidak stabil. Jadi IHSG sama rupiah itu kalau pakai teori lama nggak bisa menjelaskan semua. Bahwa kenapa jadi begitu ya. Sebetulnya dua-duanya mau rupiah menurun, IHSG naik, itu bukan isyarat baik. Dia naik, dia bisa saja nanti itu faktor gelembung pemecah. Dia melemah, naik turun, itu kayak orang ancang-ancang lompat tinggi, Pak. Nanti ada saatnya dia lompatannya tinggi sekali. Itu tuh kalau secara teknikal mungkin di Maret atau April, nanti terkendali lagi. Nanti dapat kali kedua di September, Oktober. Ini tentu teknis. Biasanya kalau ekonom meramal itu peluang tepatnya 20% saja. Tapi arahnya yang saya maksud. Kalau bulan dan waktunya nggak bisa. Maka di 2026 ini kita akan 2 kali nanti dapat goncangan. Nah, kembali ke yang tadi, semua itu manageable. Indonesia pengalaman sudah 9798, 2008, 2016, 2020 manageable. Paling susah-susah lah. Baru kali ini yang kemungkinan tidak manageable, tidak bisa ditangani. Mengapa? Sebagai penutup, di banyak kesempatan saya katakan risiko ekonomi Indonesia terbesar itu bukanlah utang, Pak, bukan faktor geopolitik, itu semua down risk, bukan juga pemerintah yang lagi kesulitan, bukan. Faktornya yang terbesar adalah kebijakan Presiden Prabowo yang sangat tidak pasti, tidak menentu, tidak memiliki arah menurut pertimbangan ekonomi. Banyak yang mengatakan beliau menganut mazhab ini, ya bebas ya, sama ekonom beda. Tapi saya sebagai ekonom mengatakan, menurut saya tidak ada satu buku pun yang bisa dirujuk dengan kebijakan yang terjadi saat ini. Maka nasib kita semua tergantung kebijakan ekonomi Presiden Prabowo. Karena bergantung pada itu, boleh dong saya ekonom meramal, mungkin saya salah dan mudah-mudahan salah. Kita akan krisis 2026. Dan setiap krisis memungkinkan perubahan apapun yang Anda inginkan yang radikal untuk negeri. Tanpa perubahan ini nanti pada borong dolar semua, ini kan duit banyak. Nanti dia beli dolar repot, mempercepat itu. Pak Didu, ya beritahu mana Pak Didu ini? Bapak kan jujur aja Pak, suka-suka tanya saya ini ori gimana. Ini Bapak ini beda dengan saya tahu analisis tapi nggak punya duit. Dia punya duit banyak, jadi bisa tanya. Sekali ini saya nggak mau bocorin ke Pak Didu, karena ini riba kata Bu Husnul tadi kan. Tapi ini serius saya, dengan segala pertanggungjawaban ilmiahnya, kita belum pernah setinggi ini potensinya untuk krisis setelah 98 ya. Inilah yang terbesar. Ekonom tidak ada yang, ya sulit kalau ngomong di publik, tapi di forum tertutup, yang kayak gini tapi khusus ekonom. Udah, orang 20 paling 2 yang masih ngeyel-ngeyel bisa diselamatkan. Yang 12 kita kasih masukan pemerintah, yang 8 mau lewat mana masukannya? Ekonomi loh ya, saya nggak bicara politik ini. Sebenarnya gampang pembacaannya. MBG dihentikan, sekolah rakyat dikurangi, koperasi desa modern itu di hold, ada duit sekitar 500 triliun, kasih ke yang sosial, penciptaan lapangan kerja, situasi akan dilewati. Berarti itu membutuhkan 1 orang saja yang sadar, bukan menteri, bukan pengamat, bukan DPR. Hanya 1 orang yang perlu menyadari bahwa kita bisa terjun ke jurang. Mudah-mudahan beliau
sadar di tengah jalan, apalagi ada orangnya kita sampai. Itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih undangannya Bang Sajidu dan para senior yang saya hormati. Kata Prabowo, ini kan banyak profesor ya datang nanti. Orang-orang pinter ini kan kumpulan orang-orang pinter ya. Kata Prabowo, orang-orang pinter cuma bisa nyinyir. Iya, kata Prabowo, nggak bisa jamin adanya BBM, nggak bisa jamin adanya jembatan, nggak bisa jamin adanya kerjaan. Menurut saya itu pernyataan yang aneh, penghinaan terhadap kaum intelektual, dan nggak paham siapa sebenarnya kaum intelektual itu. Itu pernyataan yang sangat disayangkan dan aneh lah. Dan itu menunjukkan bahwa nampaknya Prabowo mengalami satu kegelisahan yang luar biasa di dalam 1 tahun terakhir ini. Yang kedua, saya sekitar tahun 1973, mungkin Prof. Husnul ingat, ada buku yang ditulis oleh siapa ya? Arthur Singer, The Imperial Presidency. Itu gambaran situasi itu terjadi pada episode Joko Widodo dan berlanjut sampai sekarang, tapi dia berpadu dengan situasi yang kacau dalam manajemen tata kelola di lapisan elit. Jadi mirip-mirip siapa dulu Thomas Friedman sebut sebagai the messy state. Mungkin mirip-mirip dia sekarang bisa sebut juga the messy presidency. Jadi situasi yang buruk di lapisan elit. Maka problem yang dihadapi Indonesia begitu kompleks dan luar biasa, yang tidak atau sulit saya yakin bahwa akan ada tanda-tanda baik nih. Sudah 1,5 tahun ini, saya belum yakin, jujur saya belum yakin bahwa apakah pemerintahan ini mampu mengatasi problem yang dihadapi sekarang. Saya tidak yakin, karena memang sejak awal rezim ini membawa cacat bawaan dari proses elektoral yang tadi dijelaskan oleh Prof. Husnul. Sehingga nggak mungkin rezim yang membawa cacat bawaan itu mampu mengatasi persoalan, karena minim legitimasi kan sebetulnya. Nah, kalau kita menggunakan terminologi teori elit, menurut saya sebetulnya faktor utamanya Prabowo sama Gibran. Jadi sepanjang Prabowo dengan Gibran tidak berubah, sepanjang itu pula Indonesia akan terus mengalami persoalan yang sangat serius. Pertanyaannya adalah, apakah kita yakin bahwa Prabowo dan Gibran berubah? Saya tidak yakin. Jadi sulit. Tolong yakinkan saya bahwa mereka akan berubah untuk betul-betul melakukan langkah-langkah radikal, misalnya problem korupsi, problem ini mahasiswa yang ditangkap aja nggak selesai-selesai. Para aktivis yang ditangkap di penjara, dibungkam, kok nggak selesai-selesai. Jadi menurut saya sampai hari ini saya tidak percaya ya, dengan apa pemerintahan ini. Artinya tidak akan ada harapan yang membuat saya optimis tentang masa depan Republik ini. Yang keempat, di saat yang sama sebetulnya kita punya generasi yang luar biasa banyaknya, dengan 27% itu generasi Z. Lalu kemudian ditambah dengan generasi milenial yang pernah mengalami situasi pasca reformasi dan generasi era reformasi. Ini harapan besar tentang masa depan Indonesia sudah hancur menurut saya. Saya sudah tidak bisa membayangkan lagi bahwa masa depan Indonesia itu akan cerah. Sulit. Mau Prabowo bilang pidato seindah apapun, saya sulit.
Karena fakta empiriknya gambarannya nggak nampak. Maka kalau tadi siapa Mas Awalil bilang akan menghadapi krisis, lalu ada faktor-faktor yang kemudian beliau uraikan, sebetulnya krisis ini akan makin cepat ya karena faktor dua orang itu, presiden dan wapres. Nah, kalau faktornya dua, maka sebetulnya faktor ini harus diselesaikan dengan cara yang seperti apa masalah akan menyelesaikan persoalan ini. Yang terakhir saya kira tidak lama-lama. Kenapa? Dua faktornya Prabowo dan Gibran saja. Iya, faktor aktor, ya kan? Ya, faktor aktor itu ya dua orang itu. Nah kemudian yang kedua, ini kan ada faktor, kalau teori elit kan pasti gitu ya bro. Jadi kita menganalisis the ruling class-nya, lalu kemudian the ruling class-nya, mereka yang di bawah. Nah faktor di lapis bawah hari ini sebetulnya kan kita merasakan bahwa daya beli masyarakat menurun, kondisi ekonomi makin buruk, PHK terus terjadi, jumlah orang miskin bertambah, kemudian Gen Z banyak nganggur. Jadi aktornya bermasalah di lapisan elit, di lapisan bawah juga menghadapi masalah. Jadi situasi ini ya mungkin hampir 90% lebih kita memang akan menghadapi situasi yang kritikal, sangat krisis. Kalau perkirakan ritmenya itu menurut saya sekitar bulan Agustus, September, Oktober itu akan makin luar biasa memburuk, dan pada saat itu kita dihadapkan pada pilihan yang cukup beresiko besar tentang masa depan itu. Tapi kalau kemudian ini kan zigzagnya presiden juga menurut saya akan menjadi faktor ya, yang tidak tegas mengatasi persoalan reformasi polisian, itu yang menjadi faktor. Sampai kemudian Kapolri seberani itu, sampai Kapolri bilang sampai titik darah penghabisan. Itu kan narasi yang menurut saya ya tidak tepat lah di sana seorang Kapolri. Ya mungkin saat usia 2 tahun Prabowo kita akan menghadapi persoalan yang sangat serius. Dan saat itu saya kira yang akan menentukan arah negara adalah generasi baru. Tentu para kaum cendekiawan, kaum intelektual, para aktivis senior memberikan perspektif yang lebih bijak dalam situasi seperti itu untuk menyelamatkan Republik. Nah, generasi Z saya lihat sudah tidak percaya sama ini. Jadi ini kekuatan baru yang menurut saya kita tidak bisa intervensi mereka secara imperatif dalam ranah pemikiran, karena mereka sudah terlalu canggih untuk bisa mengkonstruksi pemikirannya berdasarkan riset mereka, dan itu nggak bisa dilawan. Jadi kekuatan Gen Z yang kemudian ada fasilitas algoritma yang luar biasa itu akan mengalami ledakan luar biasa di akhir tahun ini atau sekitar Agustus, September, Oktober lah. Kalau itu terjadi, menurut saya ya itulah risiko dan konsekuensi logis dari bangsa yang tidak pernah belajar dari sejarah dan nggak berani mengevaluasi kekuasaan yang buruk gitu. Jadi kan waris 10 tahun rejim Jokowi sudah tahu ada masalah sangat serius pada waktu itu, nggak pernah diselesaikan ya. Mungkin lain cerita kalau Jokowi diselesaikan sekitar tahun 2018 gitu, atau 2020 atau 2019 atau 2022 begitu, mungkin lain akan cerita. Karena di era itulah praktek kekuasaan yang buruk itu seolah-olah dianggap sebagai praktek yang benar, ya kan? Di periode kedua itu makin parah. Nah ketika kekuasaan yang buruk
yang membahayakan negara, lalu kita nggak melakukan upaya sangat serius untuk mengatasinya, itu menjadi sejarah buruk. Kemudian masyarakat menilai kekuasaannya seburuk itu kok bisa diterima oleh publik gitu. Itu kan aneh. Sampai kemudian terpilih juga anak yang menjadi wapres, kan jadi luar biasa. Jadi karena itu menurut saya kita sudah terjebak dalam sebuah persoalan sangat serius, dan generasi baru menurut saya mereka akan mengambil sikap sangat jelas dan sangat tegas untuk mengatasi persoalan sangat serius di tahun ini. Apakah mereka tidak akan melakukan langkah-langkah radikal jika Prabowo dan Gibran berubah? Tapi berubah seperti apa ya? Dan nggak bisa, kita nggak bisa yakin juga. Jadi saya kira sudah kita buka pintu buat generasi Z untuk mengambil sikap yang tegas dalam menata ulang Republik ini. Saya kira terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.